Kenapa diwajibkannya puasa? Apa tujuannya? Kita baca lagi, mau kapan lagi kita belajar? Nah, ini Allah mengajarkan lewat malaikat Jibril, Rasul saja mengulang-ulang terus bacaan Al-Quran dan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayya shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kelapangan kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Ibadah di mana pahala-pahala dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan dijaga dan keburukan-keburukan ditahan sehingga kita lebih mudah untuk melaksanakan kebaikan. Nah, kesempatan melaksanakan kebaikan ini mari kita jaga. Wabil khusus adalah puasa Ramadan, salat tarawih dan membaca Al-Quran. Nah, soal membaca Al-Quran ini kita akan mengambil hikmah mengapa Rasulullah seringkali membaca Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril selalu rutin mendatangi Rasul ketika menyampaikan ayat, kemudian Rasul dibimbing membacanya, menghafalnya sampai selesai. Dan khusus pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang untuk menyimak seluruh ayat-ayat yang sudah turun. Rasul baca urutannya. Demikian juga setiap bulan Ramadan. Bahkan pada bulan Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW menghatamkan sampai 2 kali urut dari awal sampai akhir Al-Quran. Apa hikmah malaikat Jibril selalu menerima setoran bacaan Quran Rasulullah SAW? Paling tidak kita akan uraikan 5 hal mengapa hal itu berlangsung. Yang pertama, ini menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Jadi kenapa sering? Karena menunjukkan kedekatan. Kalau tidak ada kedekatan tidak mungkin sering datang. Sama seperti kita punya kedekatan dengan siapa? Kita tentu punya teman dekat, teman karib ya, teman karib. Karib itu dari bahasa Arab qorib, artinya dekat. Siapa teman dekat kita? Mungkin di dunia maya, di WhatsApp kita, siapa teman dekat kita? Itu akan terlihat dari seringnya kita berkomunikasi dengan dia. Karena teman dekat, surahat, segala macam dengan teman dekat kita. Nah, tentunya yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Jadi curhatnya langsung kepada Allah. Tapi ini secara kemanusiaan. Nah, itu menunjukkan Rasulullah SAW memiliki kedekatan dengan malaikat Jibril. Bagaimana tidak dekat? 6.660 ayat kan berarti sekian ribu kali berjumpa. Nah, itu yang pertama, menjadi pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril menjadi pertemuan yang penuh dengan suasana keimanan. Kemudian yang kedua, berawal dari keterkejutan. Jadi berjumpa dengan malaikat Jibril tidak langsung dekat, tapi berawal dari keterkejutan. Bagaimana tidak terkejut ya? Rasulullah kan itu kan turunnya malam hari kan. Bayangkan kita ya, di malam hari di Gua Hiro yang sepi, yang gelap, waktu itu apalagi kan belum ada lampu segala macam, mungkin ada lampu juga kecil. Di tengah seperti itu beliau merenungkan kebenaran, turun malaikat Jibril dalam rupa yang sempurna, rupa aslinya, karena malaikat Jibril bisa juga menyerupai dengan manusia biasa, tapi ini wujud aslinya. Kita tahu bagaimana malaikat yang bersayap, ini kan sayapnya ratusan jumlahnya karena beliau panglimanya sayap, yang sayapnya menutupi langit dan bumi ini kan. Begitu terkejutnya disuruh membaca Iqra ma'ana biqori, saking takutnya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Nabi yang umi, nabi yang nggak bisa baca. Tapi beda, bukan berarti nabi yang bodoh, nabi yang tidak bisa baca. Nanti ada hikmah tersendiri kenapa tidak bisa beliau menjadi nabi, tidak bisa baca. Ini keterkejutan Rasulullah SAW bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka kemudian nanti kan turun surat Al-Muzammil, Al-Mudassir. Beliau berselimut saking ketakutannya. Kemudian yang ketiga, nah ini karena malaikat Jibril sering datang, ini Rasulullah semakin yakin dan meneguhkan hati bahwa
ini adalah terasa tanggung jawab. Jadi akan ada tanggung jawab yang besar karena langsung dipilih malaikat Jibril dari langit turun ke bumi. Wah, ini bukan main-main, perkara yang besar. Karena kan secara manusiawi saya ya, kita lah ketika memikirkan belajar kan turun ilham, bukan wahyu. Wahyu udah selesai. Ilham itu petunjuk dari Allah tentang sesuatu hal. Saya mau nulis ini, saya mau meneliti ini, saya mau bicara ini. Itu tanggung jawab. Kita tulis ilham tadi, kemudian kita explore, kita kembangkan. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana tanggung jawab akan sebuah keilmuan. Ini Rasulullah merasa ini tanggung jawab yang besar, ini tidak main-main. Yang turun malaikat Jibril alaihissalam, pimpinannya para malaikat, yang turun langsung dalam wujud aslinya pada waktu pertama kali turun. Jadi ini proses awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, proses pengulangan. Jadi Al-Quran itu kita hayati sebagai proses. Sama seperti anak-anak kita atau anak-anak yang di tahfidz di pesantren, ketika menghafal satu surat demi surat kan diulang-ulang terus. Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Karena itu terus diulang sejak kecil sehingga sambil merem pun Al-Fatihah kita hafal. Kenapa kenapa tidak hafal surat An-Naba? Mungkin hafal tapi kadang lupa karena tidak sering diulang. Ini proses malaikat Jibril mengulang lagi, turun lagi, menyampaikan, mengulang lagi dan diulang terus. Ini menjadi proses pembelajaran bahwa kita perlu mengulang-ulang ayat. Untuk dihafal, bukan sekedar itu, mengulang ayat untuk dipelajari. Sekarang bulan Ramadan, ya kita ulang lagi surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam. Apa sih maknanya? Kenapa diwajibkannya puasa? Apa tujuannya? Kenapa di sini orang harus bayar fidyah? Terus bagaimana dengan orang miskin? Ini kita baca lagi. Mau kapan lagi kita belajar? Nah, ini Allah mengajarkan lewat malaikat Jibril. Rasul saja mengulang-ulang terus bacaan Al-Quran dan kandungannya tentunya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dalam kajian hikmah kali ini adalah malaikat Jibril hendak membimbing Nabi akan arti sebuah kesabaran. Jadi bagaimana malaikat Jibril dengan sabar menyampaikan wahyu Allah ayat demi ayat dari waktu ke waktu sepanjang sekitar 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu kan ya luar biasa, Masya Allah. Nah, ini malaikat Jibril hendak mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti dalam menyampaikan wahyu-wahyu itu, petunjuk Allah itu kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya atau calon-calon sahabatnya, kepada masyarakatnya, kaum jahiliyah, kaum elitnya, bahkan kepada masyarakat luas, itu harus dengan kesabaran. Tidak bisa sekaligus langsung diterima. Ada yang langsung menerima seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada yang perlu proses seperti Umar bin Khattab, ada yang menolak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang macam-macam. Semua itu perilaku penerima dakwah. Nah, itu pun pelajaran buat kita sebagai ya orang tua, sebagai guru, sebagai jurnalis, sebagai pimpinan apapun profesinya, hendaklah ketika menyampaikan sesuatu kepada stafnya, kepada makmumnya, kepada anggotanya, itu harus dengan kesabaran. Kan ada proses, mungkin belum dipahami sepenuhnya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu dakwah, dicaci, dihina, dilamparin kotoran, tidak dibalas. Kalau dibalas sama aja, di mana sifat kenabiannya? Bahkan malaikat penjaga gunung saya menawarkan diri, saya tempahkan di gunung ini ke kaum itu yang menyakitimu. Tapi Rasul jangan. Dia tidak paham, dia tidak tahu. Kalau dia paham pasti dia ikut. Mungkin nanti keturunan berikutnya. Nah, ini kan proses sebuah pembelajaran bagaimana malaikat Jibril mengajarkan secara bertahap, itu pembelajaran tentang makna sebuah kesabaran. Ini kan luar biasa. Jadi ayyan shaimun, orang-orang yang berpuasa karena Allah, saudara-saudaraku. Jadi 5 hal ini mari kita jadikan pembelajaran buat kita, bagaimana malaikat Jibril yang senantiasa hadir menjumpai Rasulullah SAW. Pertama karena memang faktor kedekatan, yang kedua berawal dari keterkejutan, kemudian yang ketiga memang ada rasa tanggung jawab bahwa ini adalah sebuah perintah tanggung jawab yang besar, yang keempat perlunya pengulangan di dalam sebuah pembelajaran, dan yang kelima tadi adalah perlunya kesabaran di dalam memberikan dakwah. Di dalam belajar juga harus kesabaran.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan puasa ini melatih kita untuk berlaku sabar, melatih kita untuk selalu semangat untuk menyampaikan dakwah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.